kembali kepada pembawa acara. Kembali kepada pembawa acara. Di dalam masyarakat itu mungkin Ibu ingin bertanya dulu, apa yang dimaksud dengan pemimpin dan kepemimpinan? Apakah sesuatu yang sama atau yang berbeda? Pemimpin dengan kepemimpinan sama atau beda? Beda. Ada yang bisa menjelaskan? Boleh angkat tangan, acungkan tangan. Mungkin pernah sebelumnya ditanyakan apa pemimpin, apa kepemimpinan? Boleh angkat tangan. Silakan ke depan. Silahkan sebutkan nama, kelas, kemudian jabatan di OSIS apa? Perkenalkan, nama saya Erna Wulansari. Jabatan di OSIS sebagai calon dari Sekbid 5. Perbedaan antara kepemimpinan dan seorang pemimpin. Kalau kepemimpinan adalah suatu sikap atau perilaku dari seorang pemimpin. Pemimpin itu adalah seorang yang dapat memotivasi, menjalankan roda kepemimpinan dalam suatu proses atau organisasi. Baik, terima kasih. Silakan beri aplaus dulu sama saya. Ternyata yang namanya pemimpin dengan kepemimpinan itu dua hal yang berbeda, gitu ya. Tetapi tidak bisa dipisahkan. Yang namanya pemimpin itu apa atau siapa? Pemimpin itu siapa? Berarti subjeknya itu adalah pemimpin. Siapa pemimpinnya? Oh, Ibu Ade, jangan gitu. Lalu bagaimana kepemimpinannya? Kepemimpinan itu kalau kita lihat secara etimologi ya, suatu cara bagaimana seseorang itu bisa mempengaruhi orang lain supaya apa? Supaya orang lain itu bisa mengikuti, melakukan apa yang dia inginkan. Itu pemimpin, itu kepemimpinan. Nah, sekarang kalian ada calon-calon pemimpin masa depan yang diawali dari organisasi kecil di sekolah. Ingat loh ya, yang namanya OSIS itu adalah garda terdepan dari siswa SMA 3. Jadi kalau kita berbicara kepemimpinan, seorang pemimpin itu harus punya cara pemahamannya supaya si bawahan kita tuh bisa mau melakukan apa yang saya mau. Kemarin ketika ada jejak pendapat ya, bagaimana kepemimpinan seandainya kalian terpilih, saya ingin yang demokratis dan lain sebagainya. Tapi nggak ada yang menjawab, saya ingin jadi seorang pemimpin yang otoriter. Haruskah otoritas itu harus kita seorang pemimpin miliki? Nggak boleh Bu, pemimpin itu harus demokratis, nggak boleh otoriter. Ingat, pemimpin itu harus butuh juga yang namanya otoriter. Apa itu otoriter? Kita tahu ya dalam teori otoriternya. Jadi seorang pemimpin yang otoriter itu adalah pemimpin yang lebih mengutamakan sebuah paksaan, bahkan mengancam supaya bawahannya tunduk dan taat pada apa yang ia inginkan. Tapi tidak selamanya pemimpin harus otoriter. Contoh ya, bagaimana sikap kita ketika dihadapkan pada suatu kondisi kayak gini. OSIS mau mengadakan sebuah event, acaranya besok, katanya besok mau expo nih. Sementara waktu cuma tinggal beberapa detik dan jam gitu. Apakah kita harus mengumpulkan beberapa orang OSIS dulu terus musyawarah mufakannya sampai jam berapa? Sementara event besok gitu. Nah, disitulah otoriter seorang pemimpin dibutuhkan. Ya sudah, saya ambil keputusan bahwa besok kita akan melaksanakan event itu dengan acara ABCD. Itu otoriter. Jadi seorang pemimpin harus bersikap otoriter juga. Dan mengambil keputusan dia dibutuhkan. Makanya seorang pemimpin harus memiliki inteligensi yang tinggi. Bagaimana inteligensi yang tinggi? Ya belajar. Dimulai dari sekarang. Itu tentang kepemimpinan dan pemimpin. Ya, ingat bahwa yang namanya OSIS itu kalau di sekolah ibarat kata kayak selebritis ya. Kalian itu selebritisnya anak SMA 3. Segala tindak tanduk kalian itu selalu dibicarakan. Baiknya diomongkan, apalagi yang jeleknya. Contohnya, sekarang gini, sekarang pandemi ini kan kita nggak boleh ke sekolah ya. Tapi ada aturan kalau mau ke sekolah, pakai apa? Pakai seragam, bersepatu, rapi. Tiba-tiba ada anak SMA 3. Karena memang selama masa pandemi nggak boleh ke mana?
tukang cukur rambut ya, rambut pada gondrong gitu. Itu saha namina? Oh si Ade, kelas mana? Kelas IPA iya. Rambutnya panjang, udah gitu pakai sepatu, udah gitu laki-laki teh pakai gelang gitu. Eta teh OSIS. Yang jelek itu nama OSIS. Datang lagi si Ade yang kedua, gitu ya. Jangan menggunakan pakaian rapi. Wah baju budak teh bager rapi sopan, OSIS soalnya tuh. Jadi kita tuh jeleknya diomongkan, baiknya juga diomongin. Jadi, nah yang dibutuhkan dalam seorang pemimpin khususnya OSIS di sini, tata keramanya harus kita pelajari. Gitu. Tata krama itu apa sih? Tata dan krama. Tata itu aturan, krama itu tindakan. Bagaimana suatu tindakan kita sesuai dengan aturan. Ingat yang namanya OSIS mah kudu jaga image, karena artis teater. Yang namanya artis itu sedih, susah, senang, tetap aja harus senyum. Sama dengan OSIS. OSIS mau keadaannya bagaimana tetap harus dia tersenyum walaupun sedang galau. Dia harus tetap pokoknya jaga image. Gitu. Jadi dari mulai sekarang setelah nanti disahkan menjadi OSIS periode 2020 periode 2021 kalian harus menjadi seorang artis SMA 3 sesungguhnya gitu. Ya tidak hanya berorganisasi tapi di kelas juga gitu. Kita kembali ke tata krama ya. Tata krama itu adalah aturan bagaimana seseorang bertindak di dalam masyarakat. Kaitannya dengan pemimpin. Ingat pemimpin mah seringnya ketawanya seorang pemimpinnya diomongkan. Tinggali senai-seri nage gitu. Tinggali sepatuna geuning panjang sabelah. Semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu baru penampilan. Makanya dalam tata krama itu ada sampai 13 tata krama yang harus pemimpin kuasai. Dimulai dari bagaimana dia berbicara gitu. Nanti mungkin lebih spesifiknya ada materi tentang public speaking. Ya itu nggak akan ibu kupas karena nggak nyampe sampai jam 12.30. Kita berbicara itu kan tergantung situasi kondisi. Karena Ibu Adi mah senang dengan bercanda, semua orang dianggap sama. Heureuy we. Setiap orang kan tidak pada saat kondisi itu tidak selamanya mau diajak bercandaan. Makanya kita tahu kondisi. Berbicara tuh, kasih mah ketika saya bercanda dia mau. Makanya dalam sosiologi mah ya istilah interaksi simbolik. Ingat mungkin ya ada anak IPS atau anak MIPA yang kita seminar interaksi simbolik teh non. Sekarang misalnya kayak gini, Bu Ade ngomong kayak gini, Neng, sepatunya keren gitu ya. Anak itu sedang galau, merasa tersinggung, padahal sepatunya teh bolong gitu ya. Ibu itu niatnya nggak menyindir, menyinggung, tapi bercanda. Tapi apakah mungkin candaan ibu nyampe? Belum tentu. Makanya yang namanya interaksi simbolik itu harus dibutuhkan supaya tidak terjadi konflik tadi. Ya, tadi tata krama berbicara, bagaimana kita berbicara dengan orang tua kita, bagaimana berbicara dengan guru kita, dengan teman kita. Sekarang di Kuningan itu banyak sekali bahasa wewengkon. Ada anak yang tinggalnya di pedesaan, kemudian sekolah di SMA Negeri 3 Kuningan. Mungkin niatnya tidak menggunakan bahasa kasar, tapi karena kebiasaan di sana, misalnya kayak gini. Kamu tugasnya sudah, ibu menggunakan bahasa Sunda. Tugasnya atas enggeus bu, enggeus. Mungkin bahasa Sundanya mungkin memang sudah. Ibu teh karena ibu, bentar, ibu kaji dulu. Ini anak sebetulnya mah dia tuh mau sopan sama ibu. Tapi bukan berarti enggeus ini dia berlaku kasar, tapi mungkin kebiasaan yang dia lakukan di rumahnya enggeus itu bahasa biasa gitu. Nah makanya kalian belajar bahasa Sunda, undak usuk bahasa nusaluhur dari kumaha, nu tengah kumaha, handap kumaha gitu. Ya, tuh bagaimana tata krama berbicara. Makanya anak OSIS mah selalu dibicarakan, tinggal ya anak OSIS mah jajan di kantin bari jalan bari nyedot cenah gitu. Oh anak OSIS eta teh cenah gitu. Diomongkeun deui wae. Jadi OSIS itu dari berbagai macam sudut tindak tanduknya selalu dipantau. Banyak sekali mata-mata tertuju pada kita. Jadi ingat ketika kita
dalam suasana publik umum, ingat jaga image kalian. Jangan sampai nama OSIS tercoreng. Ya, bagaimana cara makan? Nanti akan disampaikan nanti sama panitia table manner. Tapi kan tiap hari kan kita nggak dimakan di dalam di meja bu, gitu kan. Kadang dengan teman, tapi kan jangan sampai nyeplak atau nyangker makan teh. Gitu. Tinggal di OSIS, naik ngomong lagi jadi kuda, gitu. Cuplak ceplak, cuplak ceplak. Gitu. Terus gitu teh pak naon teh terap ungkuh, gitu. Masya Allah. Nah, OSIS mah dijaga, ada artis pengennya makan juga sedikit-sedikit, nyantai, yang penting mah habis gitu. Ulah germaker lapas, dikebel-kebel, tok gitu. Tinggal di OSIS, mana juga orang kampung, OSIS dari wae gitu. Biasakan, saya mah artis karena banyak yang ngeliatin, jadi saya mah jalannya hati-hati jika model gitu. Kemudian sepatunya dilihatin. Namanya OSIS mah sepatunya nggak boleh apa? Nggak boleh kotor, selalu bersih. Gitu. Bajunya harus rapi. Gitu. Dan OSIS. Apakah selain OSIS boleh? Maksudnya boleh kotor? Bukan berarti. Yang namanya pemimpin itulah segala tindak tanduknya diperlihatkan, dikomentari. Maka ketika kita ingin merubah masyarakat kita, maka ubah dulu diri kita. Kalian ada misi ingin mendisiplinkan teman-teman kita, tapi diri kitanya belum disiplin, gitu. Jadi ketika kita akan merubah orang lain, merubah dulu diri kita. Segmen berapa ya yang suka jaga gerbang itu? 2. Saya ingin punya program di segmen 2 supaya anak SMA 3 nggak telat, tapi segmen 2 nya hayo deh telat, gitu. Nah, bagaimana kita berubah sementara kitanya sendiri nggak bisa? Gitu. Mulai dari sekarang, mulai dari yang kecil, mulai dari diri kita. Gitu. Sama di rumah ibunya, hayo ben ngomong, kamu cepetan mandi. Ari ibunya can mandi, ayah tamparan dari anak. Cepetan mandi. Ibu juga belum, mulai di tamparan. Jangan sampai tamparan itu kena gitu. Sebelum kena kita lakukan perubahan. Gitu. Ayo cepetan disiplin ya, mana kayak OSIS gitu, OSIS deh gitu. Ya, itu tata krama bagaimana misalnya makan, minum ya, dijaga. Kemudian tata krama bagaimana? Berpakaian. Tata krama berpakaian itu bagaimana sih? Bukan berarti kita harus menggunakan pakaian yang bagus, tidak, atau yang mahal. Pakaian yang sesuai dengan tata krama itu pakaian yang sesuai dengan apa? Waktunya. Maya tuh hari-hari mau tidur pakai baju seragam dia kieu. Mau ke kondangan pakai baju apa gitu. Jadi sesuai dengan waktunya. Itu tata krama berpakaian. Ayat tamu pakai daster wae gitu. Ada orang kampung ada nanon, ada OSIS bagaimana? Oh, OSIS mah ada artis gitu yang tetap dijaga. Besok akan ada studi banding dari SMA ini misalnya ya. Nanti OSIS tolong berapa orang bersiap untuk menerima pakaian aja biasa we. Iya sama. Jadi penerima teman OSIS, OSIS SMA 3 mah kieu gitu. SMA 3 dia kacoren. Usahaku artis gitu nya. Kenapa artis ya? Kalian mah tanda tangannya berlaku kan ya? Gitu. Nanti kalian akan menandatangani SPG. Karena artis oke banyak tanda tangannya ya. Gitu. Sering dipoto deh. Jadi kemiripan artis dengan artis sama gitu. Serupa tapi tak beda. Gitu. 11 setengah lah. Ini sama 11 12. 11 setengah. Nggak ada bedanya tipis. Gitu. Itu jadi banyak. Ada tata krama tadi berbicara, kemudian makan, kemudian tata cara apa lagi berpakaian, tata cara apa lagi kira-kira? Jangan. Tata krama dengan bagaimana dengan guru? Ingat, semenjak kelas 1 kita sudah ada penjurusan, ya sudah ada penjurusan. Kadang kita nggak kenal anak IPA teh sahawai, anak IPS teh sahawai. Karena sudah dijuruskan ya. Maka setelah dikelompokkan itu gurunya juga khusus gitu ya. IPA, IPS. Kadang suka ironi sekali. Tinggal di SMA tilu tapi Kak Ibu Ade teh apa? Maaf Bu, ibu mah udah nggak diajar sama ibu. Jadi kalau mau salib juga nggak berpengaruh dah. Jadi kalian
khususnya anak-anak SMA gitu, dia akan bersikap baik, akan bersalaman, bersenyum, sapa gitu pada gurunya. Kalau tidak pernah ngajar ya enggak gitu. Jadi bagaimana sikap kita, tata krama kita kepada seorang guru diperhatikan. Tidak mengenal status sosial di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Itu tata krama. Jadi kembali pada bagaimana seorang pemimpin bersikap di dalam masyarakat, gitu ya. Karena suatu hari nanti kalian akan menjadi seorang pemimpin, gitu ya. Agen-agen perubahan itu ya kalian, gitu. Yang akan merubah dunia itu bukan ibu tapi kalian. Maka mulai dari pelatihan kepemimpinan siswa ini berharap ya memiliki tujuan bahwa suatu hari nanti kalian sudah siap ketika saya jadi pemimpin ya harus berkarakter. Ketika seorang pemimpin berkarakter, nggak ada yang namanya korupsi. Gitu. Ya. Makanya pendidikan karakter itu nanti akan disampaikan pada Jabar Masagi, nanti ada harus berkarakter. Gitu. Dan agen perubahan itu adanya di sekolah. Jadi pemimpin itu, pemerintah itu akan merubah dunia itu, merubah negara dimulai dari dunia pendidikan. Misalnya saya jadi seorang presiden, saya ingin merubah bagaimana caranya supaya masyarakat Indonesia rajin menabung. Apakah presiden itu belusukan ke desa-desa, Bapak Ibu enggak menabung? Gitu. Enggak kan ya? Bagaimana programnya? Mulai dari sekolah. Gitu. Jadi tulang punggung perubahan itu adanya di sekolah. Sekolah itu siapa? Kalian. Kalian itu siapa? Artis tadi kan? OSIS gitu. Jadi keluar dari sini nanti kalian, maaf saya mah artis gitu. Jadi artis mah ada kudu jaga image, makannya sedikit-sedikit, jalan juga santai aja gitu. Bahasanya dijaga gitu. Ingat, kita menggunakan negara Indonesia adalah negara yang paling banyak menggunakan bahasa di sosial media gitu. Terbesar. Saking terbesarnya maka bahasa yang kita tulis itu sudah tidak tidak sesuai dengan tata krama lagi. Facebook saya, nulis saya. Terus kenapa kamu yang riweuh gitu kan? Ingat, yang namanya sosial media walaupun akun saya, tapi milik siapa? Milik kita semua, dibaca kusadaya. Jadi hati-hati, seorang pemimpin juga sama. Ketika menggunakan tulisannya, menggunakan lisannya harus dijaga. Ya. Tulisanmu adalah lisanmu. Nama sosial media lebih banyak kan, apalagi pakai maskernya, jarang ngomong. Jadi menggunakan itu. Lagi sedih nulis status. Apalagi kalau misalnya statusnya tetangga masa gitu. Coba kalau ibu ada nulis status tetangga kok masa gitu, ada yang kesinggung nggak? Ada. Siapa yang kesinggung? Bisa jadi di sekolah kan tetangga di sekolah teh mencatat saling nasang bu ada teh bu iya buah kan saya. Di rumah tehnya kebaca tetangga itu kan rumah bu ada kan dekat ibu ini, buah kan saya. Akhirnya kan semua. Jadi hati-hati tulisanmu, ya hati-hati tulisanmu. Pemimpin apalagi, ya jangan sampai lisannya tetap dijaga, tulisannya tetap dijaga. Itu pemimpin. Nah kalau pemimpin sudah memiliki mengeluarkan sikap simpati, empatinya, maka apa? Otoriternya akan dikuasai, otoritaritasnya akan diakui. Ketika ada misalnya musyawarahnya, kemudian tidak ada kata mufakat, konsensusnya nggak ada, maka seorang pemimpin otoriter, ya udah gini aja. Biasanya pemimpin kalau udah curug nak dia, sudah bawahan teh pada tunduk, ya udahlah, gimana kamu aja. Jadi pemimpin mah tunjuk teh apa? Jagoan sakti, geus kieu gitu. Ya. Jadi tunjuk pemimpin mah, yang namanya pemimpin kan pemerintah, tukang merintah. Ya banyak teori tentang kepemimpinan, ada pemimpin otoriter, pemimpin yang psikologi, pemimpin suportif, kemudian pemimpin yang sosiologis. Itu kan nanti ya, karena waktunya juga tidak lama. Jadi intinya pada kesempatan ini, ketika kalian sudah dihadapkan pada sebuah keadaan di mana saya akan menjadi seorang pemimpin, satu, tata krama saya mulai saat ini harus dijaga. Kapan Bu? Sekarang.
Sekarang tuh kapan? Detik ini. Enggak besok, udah dilantik nanti hari Minggu. Ya enggak gitu, sekarang. Dimulai dari mana Bu? Ya dimulai dari hal yang hanya kecil saja, jangan yang besar gitu. Ya, gitu. Bisa berubah ya. Ketika kalian sudah bisa berubah diri sendiri, maka dunia pun akan berubah. Gitu. Ya, jadi dimulai dari yang kecil, dimulai dari diri sendiri, dimulai hari ini. Gitu. Insya Allah, kalau kita niatnya baik, mana? Perubahan sekecil apapun dampaknya besar. Gitu. Gitu. Ya, itu. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Sudah ngantuk dari tadi materi, ya, biasanya kalian tuh generasi rebahan ya, jam segini masih rebahan, gitu bolak-balik gitu ya, rebahan ke kiri, rebahan ke kanan, duduk sebentar, rebahan deh, gitu ya. Sekarang dihadapkan pada kondisi di mana kalian harus duduk sampai berapa jam, pegel pasti ya, sesuatu yang tidak biasa itu pasti pegel. Nah makanya kebiasaan baik pun sama, awalnya dipaksa. Kalian duduk kayak gini dipaksa kan ya? Dipaksa. Yang namanya aturan mah memaksa, nggak ada. Coba ada nggak aturan kayak gini? Dilarang buang sampah sembarangan, entah dibuang kalau tempatnya kayak tenanawan ayat tuh gitu. Nggak ada. Mau tidak mau buang sampah itu nggak boleh sembarangan. Yang buang sampah sembarangan didenda 500.000 sendiri. Kan nggak mau. Jadi aturan memaksa. Silakan nggak boleh korupsi, korupsi kayak gitu lah tenanawan. Ya udah. Gitu. Awalnya dipaksa. Sekarang ibu memaksa kalian supaya bertata krama yang baik. Yang baik itu apa? Yang bisa diterima oleh masyarakat. Yang diterima oleh masyarakat itu ketika kita mendapat sebuah pujian nilai baik gitu. Berarti kita sudah sukses. Tapi awalnya dipaksa. Cek Bu Adek, kalau makannya seorang artis mah kudu dijaga. Awalnya dipaksa. Aduh biasa kayak kiloknya makan pengen. Akhirnya kudu sedikit-sedikit, pelan-pelan. Alon-alonnya yang penting mah habis biar lambat asal CF gitu kan. Tapi lama-kelamaan jadi kebiasaan. Ya kalau makan cepat-cepatnya keselak ongko, kena lambung juga jelek gitu. Kata Bu Ade kalau pakai baju tuh artis mah kudu rapi gitu. Rapi teh kayak gimana sesuai dengan aturan gitu. Rapi itu kayak gimana ya, standar anak SMA kayak gimana sih? Nggak boleh celananya pensil. Dalam aturan sekbid sekian, celana laki-laki tidak boleh pensil. OSISna pensil, gitu ya. Nggak boleh pakai aksesoris laki-laki. Jadi OSISna juga pakai eta. Ingat itu ya. Sebelum kita menunjuk dulu diri kita. Ayo ngarajia rambut dari, ngarajianya panjang. Gitu. Memalukan artis teh gitu. Jadi dipaksain teh. Lama kelamaan yang namanya dipaksa jadi terbiasa. Gitu. Karena dia dipaksa untuk rambutnya rapih, ketika gondrong teh asa garateul katanya. Biasanya baju tuh dimasukin nggak diingedel gitu ya. Lama kelamaan kalau bisa diingedelkan teh ya asa SMA mana gitu. Kalian apalagi yang rumahnya jauh, niatnya tulus ya mau masuk di SMA Negeri 3 Kuningan, harus tahu segala konsekuensi sekolah di sini. Sok silakan, barangkali ada yang mau bertanya, mangga santai lah, santai, relax gitu. Walaupun memang tegang sih ya, kalau duduk kayak gini tuh emang nggak nyaman gitu. Tapi wayahnya gitu. Ini adalah sebuah proses tahapan yang harus kalian lalui. Suatu hari nanti kalian akan menikmati hasilnya. Kalian duduk kayak gini dengan tegang, mata kudu melongwek ke payun dengan menggunakan masker, apalagi engapnya. Lama-kelamaan kalian akan mendapatkan buah manis dari kegiatan ini. Apa? Dampaknya nggak ada jangka pendek, tapi jangka panjang. Berkat OSIS saya jadi kayak gini sekarang, alhamdulillah. Alhamdulillah karena saya mau jadi OSIS, jadi ketika saya masuk ke dalam dunia masyarakat tuh, alhamdulillah. Ngomong sama Bapak Kepala Desa tuh jadi bisa, gitu. Karena setiap hari saya selalu di sekolah tuh dulu mengajukan proposal. Selalu berhadapan dengan Bapak Kepala, kan Bapak Kepala ngomongnya nggak gini, Pak, aduh Pak tanda tangan, aduh Pak ini saya mau ngajuin besok, nggak bisa ngomong gitu ya. Masih merengkuh, punten Assalamualaikum Pak, maaf mengganggu waktunya. Jadi kebiasaan, nanti menghadapi Bapak Kepala Desa kayak sama gitu, kan terbentuk ya. Gitu. Beda lagi,
ada ilmu sama bapak kesiswaan, Pak maaf Pak, beda lagi. Itu sudah adaptasinya udah berarti kalian udah canggih gitu ya. Sok anu tunduk mangga bertanya. Yang belakang, ada yang mau nanya silakan. Boleh, silakan ke depan. Silakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifat Amanova, saya calon ketua umum. Sebelumnya Bu, izin bertanya ya. Kan tadi misal ada rapat otoriter, seorang pemimpin itu kan terkadang memang dibutuhkan tuh, apalagi di saat yang memang butuh cepat keputusannya. Nah, kan tidak semua anggota yang di dalam forum atau dalam anggota tersebut langsung setuju aja tuh. Tapi suka ada juga orang yang keras sama pendapat sendiri, jadi kayak gimana ya? Ya tidak menerima apa yang keputusan pemimpin tersebut yang sudah diputuskan bersama, tapi misalkan dia cuma sendiri yang tidak diterima. Nah, sikap si pemimpin itu, cara menghadapi yang tidak terima itu bagaimana? Ya, jadi mending dibiarkan saja ataupun ada cara lain supaya syukur-syukur dia jadi ikut patuh nurut gitu sama putusan yang telah disepakati bersama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu. Kenapa Bu yang nanya aja masih tepuk tangan? Ingat, bagian dari menghargai orang itu dengan tepuk tangan di sini. Kan kalau Ibu suruh salaman satu-satu lama. Nah, sampai duhur biasa salaman aja gitu ya. Jadi dengan cara menghargai, bukan beda tepuk tangannya, ya, beda tepuk tangan. Tepuk tangan anak ya. Itu menghargai, tapi kalau itu mengecek ya. Ibu selalu sering, maaf ini sebelum dijawab, Ibu sering sebagai pembantu kesiswaan selalu baris di belakang. Ketika ada pengumuman di depan upacaranya, ketika ada misalnya juara pertama diraih oleh Citra dari kelas IPS 2 misalnya, tepuk tangannya untuk menghargai kan beda, rasanya juga beda. Dari hati itu nyampenya ke hati juga. Kalau hatinya nggak enak, nyampenya juga nggak enak, gitu kan. Contoh, ya biasanya di belakang, tepuk tangan nanti baris jaga ningali, ya tarik bisa jaga, susuitan. Itu menghargai atau tidak? Ngeceknya gitu ya. Jadi kenapa Bu ketika ada yang nanya tepuk tangan deh jika keur nonton naon wae gitu ya. Itu salah satu menghargai gitu ya. Apabila kita melakukannya dengan hati gitu. Jadi segala sesuatu pakai hati. WFH, work from heart gitu ya. Bekerja dengan hati gitu ya. Tadi pertanyaannya begini, apakah seorang pemimpin itu tadi katanya dibutuhkan sikap otoriter? Ibu mengatakan tidak selamanya kita menggunakan otoritas kita sebagai seorang pemimpin. Kapan kita menggunakan otoritas kita? Pada suatu waktu, suatu kondisi tertentu yang benar-benar urgent, di mana kita tidak bisa lagi bermusyawarah karena kondisinya yang tidak menentukan, maka di situ otoritas sebagai seorang pemimpin dibutuhkan. Karena apa? Yang bertanggung jawab siapa? Pemimpin. Dan cik pemimpinan gitu, ketika misalnya ipennya sukses, dabungan si eta, kan gitu. Bawahan tinggal nyalahkeun we atasan gitu. Tapi ketika kita memberikan sebuah keputusan karena otoritas kita juga pakai akal sehat juga. Gitu. Dampak positif negatifnya. Terus gimana Bu kalau pada saat sedang diskusi ada, Ibu tadi mohon maaf bukan pembangkangnya, yang namanya sudut pandang. Kata Pak Awan kan ada 360 derajat sudut pandang. 360 derajat sudut pandang pasti beda, banyak sekali perbedaan. Ingat, perbedaan itu bukan pembangkang. Si dia mah beda bae saya pendapatnya, sugan keluarkan banyak jadi OSIS, tidak. Kita tuh masyarakatnya heterogen. Ya, heterogen. Jadi kita hargai pendapat dia, kemampuan dia. Yang beda itu bukan harus kita kucilkan atau kita kasih SP, tidak. Ingat, yang namanya perbedaan saya tamang ngeyel wae, pendapat nanti beda wae gitu. Nggak apa-apa.
itu adalah kontrol sosial kita gitu. Tapi keputusan kan tinggal diambil suara terbanyak, terus apa lagi? Ada kan yang 2/3 berapa dari yang hadir berapa, atau majority rule, suara terbanyak gitu. Biarkan dia tumbuh dengan perbedaannya gitu. Tapi keputusan diambil dengan suara terbanyak. Kita pupuk orang yang beda itu. Coba kalau hidup nggak ada yang nggak enaknya, gitu, bahagia selamanya. Ini kieunya. Sekarang kalian hidup setiap hari di sekolah misalnya izin, pura-pura izin, pura-pura sakit. Akhirnya di rumah gitu. Enak gak? Nggak enak. Maka hidup juga ketika ada kritikan itu kita butuhkan. Jangan dikeluarkan, kecuali kalau misalnya ada kasusnya kayak gini ya. Ada anggota OSIS disuruh kumpul, rapat, datang. Disuruh ini, enggak mau. Yang kayak gitu boleh kita pupuk ulah gitu mah. Harus kita keluarkan, jangan dulu. Kita punya prosedural, kasih SP hiji gitu. Ada lagi event, gitu deh kasih SP 2. Sampai SP 3 gitu kene we mangga. Kita hubungan dengan kesiswaan, Pak. Ya aya budak kieu. Gimana caranya? Gak rusak nama OSIS soalnya gitu. Nah itu ya. Tapi kalau yang beda, ketika diskusi nggak apa-apa. Jangan dipermasalahkan, ya, gitu. Jadi otoritas seorang pemimpin dibutuhkan, tapi tidak selamanya kita menggunakan otoritas kita. Gitu. Suara mereka juga harus kita dengar. Gitu. Tapi pada saat kondisi yang sudah sudah mepet gitu ya, nggak ada keputusan, ya udah, cek saya ya baik, udah, bawahan mau apa, turut. Gitu. Ya. Tapi tetap tanggung jawab, kita tanggung bersama. Gitu. Jangan mentang-mentang keputusannya oleh pemimpin, da eta mah cek pemimpinan gitu, jadi mun aya maaf, eta mah da cek manehna gitu, saya mah nggak tahu, nggak bisa gitu. Kita satu kesatuan, integritas tadi, gitu. Bisa dipahami. Gitu. Mudah-mudahan puas. Kalau nggak puas boleh nanti di belakang kita ngobrol, ya. Gitu. Ada lagi yang mau nanya? Berapa menit lagi? 10? Oke. Ayo silakan sebelum makan siang atau puasa semua. Oh makan siang. Silakan. Bebaslah mau nanya apa aja. Gitu. Dari belakang tuh tuntutan. Silakan, ayo. Boleh silakan ke depan. Nama saya Tirta Citra Nirwani Putri dari kelas 11 IPS 2, jabatan di OSIS sebagai calon kabid segi 3. Pertanyaannya, Bu, gimana tata krama ke teman yang sebaya, terus juga sama tata krama yang di organisasi, karena kadang ada yang berbeda gitu, meskipun kita sebaya tapi di organisasi itu kita kan rekan, jadi ada tata krama yang berbeda pasti kan. Itu apa? Kayak dari ngomong atau gimana? Terima kasih. Jadi kalau misalnya ada tata krama, bagaimana ke teman sejawat? Teman sejawat tuh teman yang kayak gimana sih? Teman yang satu level, tapi pernah ada yang nggak level gitu. Teman satu level itu biasanya kita indikasinya ke kriterianya usianya sama, tingkatan kelasnya sama, itu teman sebaya, berarti teman sejawat gitu ya. Bagaimana tata krama pada teman sejawat di luar organisasi, kemudian kita juga bertemu di dalam organisasi gitu, profesional lagi. Ya. Ketika di rumah, saya sebagai istri, tugas istri kumaha sih? Kukumbah, ngepel, nyese, ngelayanan anak, melayani suami, gitu kan ya. Di sekolah, sebagai guru. Di kelas teh, saya dengan dia itu
nggak termasuk dalam struktur organisasi, nggak termasuk ya pokoknya mah. Tapi saya punya jabatan di kelas, jadi sekretaris misalnya gitu, atau KM lah. Ingat, ketua OSIS bukan berarti harus jadi KM, tidak ya. Jangan pernah punya asumsi kayak gitu. KM mah kudu jadi OSIS deh. Gitu. Ketika ada ketua OSIS mau di kelas kudu jadi KM, tidak. Gitu. Ya. Nah, ketika di kelas tingkatannya, strukturalisasinya bahwa etasi ketua OSIS teh di bawah saya, ya lakukan saja dia sebagai bawahan saya gitu. Ketika di luar, di kantin, dia teman saya, biasa ya bahasana gitu. Tapi ketika di dalam organisasi, dia atasan saya. Maka bahasa yang kita gunakan adalah bagaimana bahasa bawahan ke atasan. Berarti kalau gitu kita menghargai orang lain. Bagaimana supaya kita dihargai? Berarti kita juga harus menghargai orang lain. Saya ingin dinilai baik sama kalian, berarti saya harus baik gitu. Saya ingin dihargai kalian, berarti saya harus menghargai kalian. Take and give-nya. Kasih dulu baru kita terima. Jangan minta terus, minta diberikan kebaikan tapi kita nggak pernah memberikan kebaikan. Gitu. Jadi artisma Mancala Putra, Mancala Putri di organisasi dia ketua OSIS. Ya, punten saya mau tanya bagaimana? Biasa bahasa resmi kita pakai. Berarti kita menghargai dia gitu kan. Tapi di dalam di kantin masa gitu. Maaf saya mau nanya, apakah kamu memang sukanya dengan bakso? Gitu. Malah nanti akan apa? Jurang pemisah akan terjadi. Si eta mah geuning gitu ngomongna ya teu enakeun cenah gitu. Maaf, kamu pakainya bahasa resmi, SPO kan dipakai gitu. Akibatnya bagaimana? Gak nyaman. Ini apa? Mentodina dekat, akhirnya jauh. Di kelas biasa aja. Jadi kita pandai beradaptasi. Dimanapun kita berada, jangan disamakan. Kuliah di karpetan gitu ya. Ya. Ada lagi? Cukup puas? Lumayan ya. Gitu. Nanti kalau nggak puas di belakang, ya. Gitu. Yang belakang antum sudah semakin nundutan. Generasi rebahan dikasih setiap hari materinya cuma 2, sekarang terus ke materinya. Ini kayak udah penuh gitu ya. Masuk ke sini, mending kalau nyampe ke dia mah, ya balik deh keluar gitu. Gitu. Itu generasi rebahan. Kalau di omongan, bukannya nyampe dulu, singgah dulu di dalam, terus keluar deh, itu mah masih levelnya bagus ya. Baru ke sini, terus balik deh. Geus nu penting mah ngadengkeun we, cenah nu penting mah cicing gitu. Ya enggak gitu ya. Kalian diberikan kesempatan untuk melakukan latihan kepemimpinan siswa. Jangan sampai bilang, geus padu diuk wae. Asal duduk we, nu penting mah aya daftar hadirin, jangan kayak gitu. Ini kesempatan kalian mengambil hal-hal yang baik, yang positif. Ini kesempatan kalian. Kalian adalah orang-orang terpilih dari pilihan kita. Gitu. Berarti dia yang di luar sana nggak dipilih sama kita. Gitu. Berarti saya harus bangga dan kegiatan ini saya manfaatkan baik sebaik-baiknya gitu. Setelah pulang dari sini ada yang harus saya bawa. Gitu. Bukan materi yang saya catat dibawa ke rumah gitu. Enggak. Sesuatu yang baik itu yang bisa saya aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Ya. Kalau ada sesuatu yang tidak baik, itu karena ibu ade adalah manusia biasa. Kalau ada yang baik, itu semata-mata hanya Allah. Turunnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Ya. Waktunya sudah 4 menit lagi. Mungkin toleransi buat kalian karena ibu tahu jam 12 ini waktunya waktu biologis kita ya untuk istirahat. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita yang begitu singkat ini singkat padat walaupun nggak jelas gitunya, mudah-mudahan ada sedikit yang bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, kesuksesan insya Allah gitu ya. Mohon maaf atas segala kekurangan khilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.